Baik lagi di Gooders Podcast bersama Ica, Icam, dan juga Ilham dan Rizky. Ilhamnya lagi di belakang layar guys, dia lagi kentut-kentut, Begadang mulu. Begadang mulu kita gara-gara Asli, liga gini ya guys. asli. Begitulah main di 4 kompetisi itu. Emang ada yang main di satu kompetisi? Aduh. Soalnya di sini ada guys teman kita yang cuma satu kompetisi, kasihan banget. Tapi ngomongin soal begadang, Iya. begadang kita belakangan ini tuh menjadi gassy, menjadi banyak angin di perut tuh karena emang lagi musim hujan guys. Betul. Jadi buat teman-teman di luar sana yang kebanjiran, gue kemarin lagi di Bandung, rumah gue kebanjiran, panik gue mbak gue nggak pernah nemuin banjir seumur hidup ya Allah. Daerah- Gue bilang, daerah mana? Papa ini gimana Pak? Gading. Kamu tuh diapain Pak? Ini sampah masuk rumah semua Oh Pak. di rumah gue kayak di Bandung. Ih, gue di Bandung, mbak gue sendiri di rumah. Oh maksudnya di rumah lu. Oke. Nelponin, gue kayak waduh. Jadi buat teman-teman mungkin di luar sana yang masih terdampak banjir, semoga ya sebenarnya ini belum makan selesai sih. Biasanya itu Iya, sampai Maret. tahun baru Cina itu baru mulai cool down Cinanya Cinanya lagi si Hujannya. Karena dia Cindo. Nunggu Sincia dulu biasanya. Jadi menurut gua baiknya kita banyak-banyak minum vitamin, terus jaga kesebugaran tubuh Yes. karena susah. Olahraga, Kalau nggak begadang juga olahraga. olahraga dipaksainnya malam sekarang hujan. Iya, paling gue olahraga malam Jumat doang. Waduh, Apa ini? Ngomongin soal malam Jumat enggak, Ding? Ngomongin soal malam Jumat juga betul. Iya. Soal piala malam Jumat. Sebelumnya kita mainnya malam Rabu hari ini, Yes. malam Kamis. Itu kita baru saja menghadapi Inter Milan di kandangnya. internasionale. Banyak yang mengkritik, itu Giuseppe Meazza bang, itu San Siro. Sama aja bang, sama aja. Mau San Siro mau Giuseppe Meazza satu tempat. Cuman yang satu nyewa emang sebelumnya. Sekarang udah resmi punya Inter Milan ya kan. Oke. Dan akhirnya kita bisa mendapatkan 3 poin yang awalnya kita pikir udahlah segini cukup, nggak wajib Ya, menang. ya. Ternyata. Karena prediksi apa Icam 2 sama ya. Ya, 2 sama. 3-0, gue 1-2. Iya. Ya, dan apalagi dengan skuad yang bisa dibilang rotasi setengah gitu ya. Iya, setengah. Lebih dari setengah, 7 main kan? 7 pemain ke rotasi. 7 ya. 7. 7. Kan Gabjes starter, Eze, terus Merino, Mosquera, Skelly. 5. Siapa ya? Saka. Itu Saka sama si Trossard. Oh ya, Trossard. karena kemarin soalnya kan dia diistirahatkan Yes, main dari yes, awal. yes, Ya. yes. Jadi sebenarnya kalau gua ngelihat yang kemarin tuh apa ya? Pas golnya yang pertama itu juga udah kebentuk lah flow dari match-nya itu sendiri karena kita kan nonton ya jujur kayak jam 3 pagi tapi dari menit pertama dari menit keempat itu tuh udah ada shoot dari Arsenal ke Inter Milan dan itu tuh membuat ya gue pribadi lumayan seger sih nontonnya jadi dan waktu itu pertandingan juga cukup berjalan terbuka ya Inter tuh berani ngeladenin karena udah kangen sih ngelihat tim-tim yang berani ngeladenin kita kalau di Liga Inggris kan banyak yang ngendok gitu ya. Itu kayak lo ngomongin minggu lalu. Iya kan lo bilang kan kayak kalau di Liga Champion tuh Arsenal tuh tim-timnya belum biasa lawan Arsenal. Jadi masih berani. Makanya ntar di knockout semuanya main low block mampus. Arsenal bingung. Dan ya gue ngelihat juga wah gue happy banget sih ngelihat akhirnya Gabriel Jesus tuh muncul lagi di UCL karena kalau di 2 musim lalu Gabriel Jesus tuh emang pemain yang ngegolinnya tuh di UCL gitu karena dia memang misteri UCL-nya kita lah gitu dan kemarin dia cetak brace. Nah, dia itu nyetak gol yang pertama itu sih sebenarnya yang gue ngerasa oh ini memang beda nih polanya dari yang biasanya karena kalau kita ingat kan dari Eze dia langsung umpan. Pokoknya dia langsung kasih umpan ke depan terus langsung pokoknya itu 5 detik bat ada 4 kali operan dan Timber tuh kayak mau nge-shoot gitu kan terus disamber sama Gabjes. Nah itu tuh yang anjir nih kemarin nih di Liga Inggris kenapa nggak nyamber gitu. Ada tahu momen Gabjes tapi yang ngelakuin pemain satu lagi. Gyökeres. Langsung di first time. Kok begini? Kayaknya bisa dikontrol dulu bang. Iya makanya kan. Tapi game tadi malam sih bener-bener bikin melek ya. Gue inget banget nanti deh kalau bisa gue attach ya. Gue sempat pas begitu reaction goal gue langsung bilang ya ampun guys kaget banget ini jam 9 pagi padahal maksudnya ini menit ke 9 kita udah golin. Gue langsung melek abis itu. Itulah main-main jam 3 pagi. Itu. Slip tang tuh. Bener-bener gue bilang ini jam 9 pagi loh guys, maksudnya jam 3 pagi menit ke 9 maksudnya gitu. Jadi tadi malam ya nyamber dikit yang gol pertama sih. Yang gol pertama menurut gue ini skemanya Gabjes tapi memang juga
emang khasnya Eze juga Ya, karena memang direct-directnya dari Eze kemarin dibutuhin. Dan mungkin gue ada hot take sedikit untuk Gabjes sambil nanti masuk ke gol keduanya juga. Menurut gue pokoknya setelah Gabjes balik dan setelah ada Gyökeres, menurut gue dia lebih low pressure dan menurut gue dia mainnya lebih lepas. Ya. Menurut gue. Ya berlaku untuk keduanya sih, nanti kita bakal masuk ke Gyökeres. Gyökeres juga. Oke, kalau Ya. menurut lo gimana yang tadi gol pertama ya reviewnya? Gue sih kalau gue ngelihat gol pertama apa ya? Nggak tahu Arsenal bisa main Messi aja season ini gitu loh. Yes. Maksudnya jadi kayak kita nggak usah berharap gol cantik, nggak usah Bener-bener. berharap build up yang oke. Udah season ini tuh bener-bener Self finish. iya finishing itu bener-bener jadi end product kan yang kita butuh Iya. di season ini dan itu yang perlu dilakuin sama pemain-pemain lain. Gabriel Jesus sebenarnya dilakuin cuman emang end produknya yang lain cuman berhasil ditepis atau tendangannya powernya kurang semua segala macem. Makanya kita butuh pemain kayak Gabriel Jesus yang clinical, yang Yes. punya decision making yang sangat baik, ball keeping yang sangat oke, dan terbukti ketika dia main mungkin pas lawan Nottingham Forest nggak terlalu kelihatan, tapi Oke. fluidity pemain ini kelihatan semenjak adanya dia gitu loh. Dan ada satu soal ini masih soal Gabriel Jesus soalnya sebelum lanjut ke bahas ke gol kedua sama gol ketiga. Tadi gue pernah nunjukin ke Ilham sama Rizky. Ada satu interviewnya setelah kan dia dapet man of the match. Yes. Dia di interview sama salah satu media. Gue nggak lupa itu CBS apa TNB atau siapa gitu tadi. oke. Dia bilang intinya biasalah dia praising the God. Thank Oke. you for everything dari apa yang dikasih. Tapi yang bikin gua tadi agak merinding nontonnya, dia bilang, gue udah bukan pemain muda, gue udah paham pemain ini akan rotasi. Oke. Kayaknya soal siapa pilihan utama bukan jadi target utama gua, tapi target utama gua adalah membuat tim ini jadi juara. Terus gue juga senang Gyökeres akhirnya bisa golin karena sebagai striker gue juga merasa kesulitan kalau sebagai striker kita nggak bisa ngegolin. Dan gue berharap nanti kalau kayak Havertz main dia juga bisa golin. Itu Gila. kata-kata dia di Lapang kayak banget bahasa dadanya, Inggris. cuy. Gue kayak ini pemain abang-abangan. Iya kalau dia cabut jujur Gabriel Iya. Martinelli, Gabriel Magalhaes sih Tapi kehilangan sosok sih. gue potong Pak, gue minta maaf kemarin ya bagi teman-teman yang mungkin dengar pemain yang mungkin bisa depart Gabriel Jesus. Iya. Gue minta maaf sebelumnya ya karena itu kan kita ngomongin posisi kan jikalau. Tapi ya maksud gue even masuk though dia akal main tetap bagus sekarang, kalau kita lihat komposisi sekarang ya masih make sense buat Gabriel Jesus Iya. yang kena layoff karena secara gaji, secara apa kontribusi, Iya. apa yang diberikan Gabriel Jesus kayak Havertz, Gabriel Jesus sama kayak Havertz masih mirip-mirip, Mirip. walaupun False mereka nine, punya apa kelebihan masing-masing. Yes. Gyökeres aja yang punya punya Unik sendiri. Iya, uniquity sendiri gitu loh. Mungkin itu yang bisa gue bahas soal Gabriel Jesus. Ya, mungkin dia selama cedera banyak ini ya, banyak Refleksi. Ya serius, tapi kan Dia kayak- ngomongin semua tuh Aspeknya. selama 11 bulan gue ngapain. Muhasabah. Iya, muhasabah Sabar jujur. katanya. Tahu nggak mau sama lu? Iya, bayangkan kalau kamu pulang ada bendera kuning di rumah. Nah gitu-gitu tuh, kena dia tuh, jujur. Alumni ISQ dia tuh. Tapi sebenarnya selain Jesus kan kita ngomongin Iya. pemain senior ya. Sebenarnya Iya. kemarin juga sebenarnya Trossard tuh sangat Spartan dan kontribusinya tuh ada banget. Gue setuju. Terutama di gol kedua ya, karena dia dikasih umpan corner dari Saka. Dari Jadi Saka. Saka tuh memplace bolanya tuh di tiang jauh, Iya. nggak kayak biasanya. Jadi dia sundul, ternyata sundulannya tuh kanan. nyosor ke tiang untuk Gabriel Jesus itu tuh sebenarnya skema-skema yang kayaknya tuh cuma bisa Saka yang mendeliver bola itu. Iya. Iya. Jadi ketika Saka ngambil corner, gue ngerasa dia tuh bisa menempatkan bola di mana aja yang dia mau gitu. Jadi itulah jaraknya set piece. Mungkin sepanjang season ini yang udah ngisi corner di sisi kanan tuh baru Saka sama Madueke. Saka, Odegaard pernah Odegaard yang juga. lawan Newcastle tuh kita yang menit 96 itu Odegaard yang assist ke siapa namanya, ke Gabriel karena Saka udah diganti. Kan dari kanan itu. Dari kanan, Odegaard yang ngambil dari kanan kan Odegaard kaki kiri. Dari kiri, dari Declan Rice bukan sih itu? Enggak, kalau Declan Rice yang penyama kedudukannya yang dari Oh, yang si Merino. Anyway, memang ya itu counter attack kita dari kaki kiri memang ya Saka gitu. Jadi bisa dibilang set piece FC itu adalah Saka FC juga sebenarnya. Ya. Saka dan Gabriel Ya. FC bisa dibilang. Makanya gue berharap sih memang si pemain-pemain ini tuh bisa terus saling termotivasi lah yang tadi Ya. lu bilang ya, kayak Gabriel Jesus dan Gyökeres dia juga saling memotivasi, Trossard juga mungkin sama Martinelli dan Eze itu juga saling memotivasi. Itu sih yang gue tunggu gitu. Gue setuju. Karena menurut gue dengan komposisi tim yang semua orang pada bilang gila squad DV dalam banget, tapi itu orang lihat dari luar nih. Iya. Tapi kalau orang lihat dari dalam kayak gimana? Karena pun
Semuanya Ya. sama-sama apa ya? Kita lagi pada mau World Cup, mereka semua sama mau dapetin posisi yang terbaiknya gitu ya. Jam terbang juga yang terbaiknya. Cuma tadi izin mau nambahin buat yang cornernya Saka. Tapi gue nyadar juga kayaknya memang Saka punya some kind of like decision dia mau placement itu di mana. Ya. Karena biasanya kan kita muntahin aja tuh bener-bener di depan gawang Iya. lebar gitu ya. Betul. Maksudnya biar disamber biasanya Gabriel atau misalkan ya siapa ya atau Merino gitu yang Yap, udah pasti ada di tengah situ. Tapi kebetulan memang Trossard tuh ada di ujung tiang gitu kan. Yang akhirnya dan itu juga gue kaget gitu kalau yang finish tuh Jesus gitu. Karena menurut gue selama ini kan Jesus klinikalnya udah pasti semua dari kaki. Semuanya maksudnya mostly gol-golnya dia. Dan itu menurut gue jadi bantahan kenapa? Karena menurut sosial media, ini menurut sosial media, Inter adalah tim yang paling sering kebobolan dari set piece. Tapi itu bener. kan? Zamannya Cifu gitu. Bener kan? Tapi kemudian ketemu rajanya set piece. Ya udah cocok. Cocok. Cocok, Pak. Jadi tadi malam tuh menurut gue flow-nya oke banget. Dan FYI, saat ini kita udah menangkan 7 game. Betul ya? Kita 7 game. Sekarang kita udah mau mendekati longest run untuk sebuah tim Inggris yang menang di Champions League berturut-turut. Ada City di 10 game. Berarti tinggal 3 lagi nih harusnya. Kalau kita bisa sapu bersih ataupun kita lebih, kita bisa megang rekor. Serem jujur. Jujur. Karena abis ini walaupun kita main di kandang, ketemunya Kairat. Khairat Almaty. Ya takutnya ngeremehin aja sih gue. Betul. Iya kan? Gak bisa diremehin. Dia poinnya masih dikit banget tuh. Kemarin tapi Paling bawah seri sih. kan dia. Enggak lah, dia kalah dia 4-1. 4-1. Oh iya bener, golnya doang keren sampai Iya, Iya, buka pakai baju baju, kan, mainnya. betul. Lawan Colbert sih kemarin. Lanjut, Pak. Ya tapi ya itulah kalau gua inget Yesus ya pasti kita nggak bisa lepas dari Gyökeres juga ya karena mereka mau nggak mau gue tuh ngelihat menit berapa tuh Gyökeres masuk dari bangku cadangan. Yes. Sebenarnya gue jujur tidak punya ekspektasi yang gimana karena ya gue tahu kemarin juga dia lagi struggle di Liga Inggris ya walaupun di Carabao ngegolin. Jadi yang gue harapkan adalah waktu itu Gyökeres bisa membantu kita untuk tetap menjaga pressing supaya nggak loss karena yang kemarin di Liga Inggris ketika Gyökeres cabut entah kenapa kita ada aja kebobolan 1-2 gol yang Itu. sloppy. Nah Kalau ini kan sadar. kebalikannya ya. Jadi kemarin tuh gue berharap oh ini buat mengamankan keunggulan nih gitu. Tapi ternyata bukan tidak disangka juga ya, cuman dia dapat situasi di mana itu yang menguntungkan dia dari umpannya Martinelli yang Yang ngelengkung gitu kan terus dia kena ke Gyökeres. Nah ini nih, ini gue tuh nonton dari gue berangkat ke sini sampai gue nyampe, gue nonton mungkin udah 10 kali gitu. Karena lucu guys. Jadi kayak Gyökeres itu kan dia umpan ke Saka niatnya gitu, karena ngeliat Saka itu. Tapi umpannya tuh kayak Telat kan? Umpannya tuh telat. sepersekian milidetik. Satu telat, yang kedua kenceng. Jadi kayak seakan-akan Saka tuh tembok gitu loh. Terus bolanya balik ke Gyökeres. Banyak banget tuh komentar tuh. Apa katanya? Komentarnya Gyökeres saking capeknya minta diasih sama Saka, akhirnya Gyökeres jadiin Saka buat Jadi pantulan biar doang. bisa ngasih asis ke Saka. Gimana ya kayak, aduh ada aja. Cuman gimana ya, gue ngerasa itu memang momennya mungkin harus kayak gitu ya, Iya. supaya gitu dan gue bersyukur. Lu perhatiin deh, Kenapa? abis golin Gyökeres meluk Sakanya lama loh. Iya lah. Dia doang yang lama dilepas kayak ada titipan sponsor kayak lu yang lamaan ya biar angkatan berantem yang lamaan. Soalnya kan terakhir di gol biar terakhir sempat difoto nih. iya gol Ben White itu kan yang asis dari Ben White itu kan lumayan digoreng kan yang sisa kali dorong kan. Ya makanya kayak ya makanya gue bersyukur Gyökeres ngegolin dan ada keterlibatan Saka karena masalah ini bisa cepet beres nih karena gue nggak ini sih sebenarnya nggak apa ya bisa dibilang nggak ikhlas juga ngelihat anak-anak timnya digoreng padahal kan kita mah kalau olahraga biasa gitu ya kalau lagi dalam situasi heated up terus kayak ngelihat temennya tuh kayak nggak melakukan apa yang kita minta kan pasti ada slack-slacknya tapi kan biasanya setelah itu ya udah personal life biasa-biasa aja jadi tapi jujur di match kemarin gue pun Saka maruk sih Gue akuin. Ingat yang kebuangan di depan? Iya. Sampai hampir mau ke EA board. yang gue kayak ngeliat banyak walaupun emang nggak banyak yang kebuka pemain lainnya tapi mas gue kayaknya lu bisa create something cuman terlepas dari kelihatan maruk emang yang kebuka dia doang itu yang dilemanya tadi gue sempat ngobrol sama Ilham sama Rizky Saka sama Odegaard ada dua pemain yang lagi susah banget dibela walaupun kita bisa Ngerti ngasih gue statistik
yang bagus sebenarnya. Kayak tadi si Rizky bilang, sebenarnya statnya Arsenal pada saat lawan Nottingham Forest sama lawan Inter sama kan Gi? Ya jumlah tembakan, terus jumlah Ya. peluang big chances, terus jumlah expected goals itu identical. Cuman Ya. memang End product. stylenya tuh satu end product, yang kedua style bermainnya itu juga sangat berbeda gitu. Ya. Kalau lawan Inter tuh lebih terbuka dan lebih exciting untuk ditonton kan. Jadi kitanya senang, sedangkan lawan Forest tidak seperti itu. Tapi ternyata pas di compare secara angka loh sama gitu. Jadi ya gimana ya gitu. Tapi ngomongin soal Saka, gue justru tuh gue masih dalam gini. Kalau ngomongin tadi soal angka ya, nanti bisa dicek lah di website statistik apapun. Saka itu adalah pemain yang ngasih create chances paling banyak se-Arsenal gitu. Jadi apa ya? Justru gue tuh bukan kalau dia maruk, gue bukan pengen dia nggak maruk. Tapi kalau dia maruk, gue pengen dia maruk, tapi bener Gol. berhasil Ya, gitu. setuju. Sebenarnya itu doang, karena dia sudah melakukan tugasnya untuk memberikan chances. Ya. Ya. Jadi kan supaya dia nggak ketebak, dia harus ada maruknya dong. Yang bikin berat adalah season lalu XG yang dikeluarkan sama, Ya. tapi hasilnya end productnya jadi gol. Kuncinya. Ya. Di season ini dia nggak seklinikal sebelumnya, Nah, pressingnya iya itu. melebar terus, shootingnya sebenarnya ke itu. arah kiper, modal power, jadinya kesian juga sebenarnya buat Saka dengan pressure yang banyak. Karena kalau gue pribadi kayaknya apa ya, gue ngeliat Gyökeres nih ya, setelah pulih dari cedera, gue masih ada beberapa hal kayaknya yang perlu diperbaiki dari Gyökeres. Touch-nya masih belum sempurna. Terus Hater paling besar. Terus yang paling gue nggak suka dari Gyökeres setelah pasca cedera ini, pressingnya nggak seagresif sebelumnya. Ini kayak di awal-awal season yang kayak mesti diarahin dulu baru ini. Yang lihat kan baru pertandingan terakhir Odegaard tuh kayak pas Odegaard nge-press Iya. dikejar buruan Iya, udah kayak di MS dia. Iya. Jadi kesannya ada konflik. Padahal tuh cuman ngedirect doang. Tapi kayaknya emang sebenarnya gue juga sempat sadar tuh yang masalah pressingnya Gyökeres. Karena kan sebenarnya waktu itu kita sempat bahas ya, kita lagi cari pressingnya Gyökeres tuh kayak gimana. Kebetulan belum ada data yang bisa ngasih ke kita dia pressing per minute-nya gitu ya. Dan bukan ke konversi tapi cuman pressingnya aja, how much you touch the opposite box gitu. Coba pas gue lihat yang kemarin dan yang tadi malam, sebenarnya gue lebih ngeliat gini, kayak Gyökeres lebih tahu kayaknya dengan posisi dia sekarang ini dia berdamai untuk hanya menerima bola. Yang pada saat ini tuh kebetulan di Arsenal bahasanya gini, sebenarnya kita nggak usah ngumpan ke striker, udah pasti ada yang bisa golin kok gitu sebenarnya. Jadi kayak ada part di Gyökeresnya yang gue rasa lebih tone down. Cuman kalau ngomongin touches itu masih ya. Cuman tadi malam menurut gue ya, harusnya Bang Gyökeres ya dari gol semalam abang harusnya makin pede. Karena itu adalah goal open play yang abang tunggu kan. Iya, itu gol yang bener-bener bukan cuma abang tunggu, kita sebagai fansnya pun Sama. ini yang kita tunggu, kita beli lu kayak gini Kayak golnya gini yang yang kita gue pikirin. harapin. Tiap minggu gue videoin lu begini. Bukan gol yang itu bukan. Iya, syutingnya. Bukan dari alat vital. Iya, gol ini sama gol pas lawan Leeds. Ya, itu golnya dia banget tuh dua tuh. Iya, gue setuju banget. Jadi memang pada saat tadi malam yang pas gue liat ini, sebenarnya kan hampir semua lini depan kita itu lebih sering kena pressure dibanding bagian-bagian lain ya. Maksudnya kayak di bagian-bagian midfield ataupun back gitu ya. Dan bukan masalah kompetisinya, tapi kayak kecocokannya karena setiap season ada aja yang bukan cuma baru masuk, ada yang cedera full satu season yang nggak ketemu sama sekali, yang harusnya akhirnya match lagi gitu. Cuman yang lebih gue senangnya adalah menurut gue dari permainan semalam dengan kita ada banyak formasi gitu ya, terutama yang kayak ya pas Gyökeres masuk sama Jesus beda dong. Ya. Cara mainnya beda gitu ya. Itu bisa jadi tambah tambah variasi, tapi emang jadi tone and vibe-nya berbeda. Ya. Gitu, itu yang jujur gue senang. Apalagi tadi kalian berdua bilang, ketika Arsenal main di Champions League, mereka punya lawan-lawan yang kebetulan nggak terbiasa nih. Ya. Bukan nggak terbiasa ya, mungkin Iya, nggak terbiasa. Iya nggak terbiasa ya, kayak lawan Arsenal tuh caranya kayak gimana. Kalau Inggris udah pasti mainnya low block semuanya gitu kan. Jadi harusnya ini bisa jadi kunci kemenangan karena di Opta 94% lah kita angkat piala. Aduh, berat. Berat banget ya. Mending daripada kita bahas piala, kita gimana? ngebahas pertandingan adu gengsi di hari Minggu nanti. Yang di depan mata Kaget aja udah. gua. Yang di depan mata udah ini. Pertandingan antara dua fans paling toksik sedunia.
Kita akan menjamu Manchester United. Setelah di leg pertama kita menang. Menurut gue ya menangnya susah payah. Itu ya karena Menangnya bukan mempertahankan kemenangannya susah payah karena kita menangnya lumayan early kan. Golnya lumayan early. Habis itu mempertahankan saya itu MU mendominasi kan. Ya. Dan di leg kedua ini MU bawa pelatih baru, bawa aura baru habis menang lawan City. Betul. Pas kemarin belum lawan Inter, cuman memandang pertandingan Nottingham Forest, gue jujur agak deg-degan. Gue jujur, yang kayak kemarin kan? Iya, abis ketemu Inter, jujur, ada dikit. Tapi balik lagi, MU kalau ketemu tim besar, MU ketemu tim besar itu auranya beda. Karena kan biasanya kalau tim-tim mediocre ketemu tim besar tuh lebih kemarin Nottinghamnya udah kena kan. Mungkin ini hikmahnya ya, kita kena sama Nottinghamnya, kita kenanya sama Nottingham jadi udah siap nih lawan MU. Jangan sampai ketemu kayak Nottingham lagi kan. Iya, betul. Iya kan? Gimana nih kalau untuk menurut lo membaca air kita lawan MU gimana? Mungkin mulai dari kemarin Carrick main dulu ya. Boleh. Sebenarnya mungkin gue ngelihat memang mungkin nanti di episode lain dibahas ya macam tapi ada pembaruannya nih bahwa Carrick yaitu dari sisi line up di mana dia memainkan Ahmad dan Mbeumo sekaligus di sayap kanan, terus juga dia sangat pokoknya sangat Spartan lah untuk menutup area Mbeumo striker. Oh iya, striker Mas. Sorry. Menutup area half space daripada City gitu. Jadi itu udah kelihatan dari sisi pressing itu udah rapat. Cuman sebenarnya gue mengatribusikan gue kekalahannya City itu sebenarnya MU menempatkan taktik yang baik. Tapi sebenarnya City itu juga kemarin backnya ampun hancur banget. Karena Kusanov sama Max Allen tuh kayak nggak bisa menghadapi high pressing gitu. Gue kurang setuju. Kusanov bagus banget kemarin. Kusanov kalau nggak ada gol, menurut gue poin dia 10 aja. Itu Kusanov benar-benar kayak semuanya kebantai sama Kusanov, jujur. Cuman karena counter cepat, dua gol counter cepat semua kan. Kecuali golnya Dorgu, gol Dorgu kan bukan model counter. Itu kan ada 3 gol dianulir, 3-3-nya gol counter. Menurut gue semuanya bukan karena Kusanov, tapi kalau koordinasi gue setuju. Iya, makanya koordinasi mereka berdua. Iya, soalnya tadi kan lo bilang kan karena 2 back dia jelek. Menurut gua nggak jelek. Kusanovnya bagus banget. Itu makanya mau gue beli. Siapa tuh yang satu lagi tadi? Max Allen. Iya, Max Allen itu tuh. Ya mungkin itu bener lah. Cuman gua sebenarnya poinnya lebih ke koordinasi mereka karena pressing tinggi gagal. Terus offside trap gagal gitu kan. Jadi kayak adalah gagal. Makanya kan ada yang gol offside tipis-tipis gitu, ada yang masuk gitu. Itu kan dia gol ketiga kalau gol ketiga yang dianulir kalau nggak salah yang paling kontroversi yang kayaknya gol deh harusnya. Yang Mason Mount nih. Ya betul yang Mason Mount tuh harusnya kayak gol. Cherokee juga dia ketika dia habis free kick itu kan kecolongan, itu dia tidak ada urgensi untuk bertahan. Makanya kita kan ini banget sama pemain yang tidak ada inisiatif untuk out of position. Itu Arteta benar-benar concern banget karena ya kalau nggak kasusnya kayak si Cherokee itu. Makanya gue sebenarnya berasa MU menggunakan taktik yang baik untuk menghadapi City, tapi gue rasa sih lini tengah dan lini pertahanan kita tuh sudah terbiasa juga untuk di situasi seperti itu dibandingkan apa yang ditunjukkan sama City gitu. Jadi makanya gue sebenarnya dibilang gentar, apakah gentar? Oh ya jelas karena setiap pertandingan harus serius gitu. Tapi bukan yang kayak ini kayak susah banget. Kayak gue nggak di situ sih. Tapi kalau masing-masing dari kalian ngelihat Carrick nih gimana? Kalau gue gentar. Maksud gue gentar dalam arti Arsenal setiap ketemu, walaupun kita dari 9 season terakhir kita nggak pernah kalah di Emirates, tapi menurut gue MU setiap ketemu tim besar mainnya nggak pernah bercanda gitu. Mainnya serius. Terbukti lawan Liverpool, lawan Chelsea, lawan City di leg kedua itu bisa menang semuanya. Lawan Newcastle menang kan ya? Menang dia. Newcastle menang, lawan Aston Villa doang kalah ya? Iya, Aston Villa doang kalah. Sunderland menang. 2-0. Jadi menurut gua MU tuh ya mental di situ gitu loh. Mentalnya tuh di gengsi. Gue setuju. Mental di gengsi. Andai aja gengsi itu bisa dipertahankan sampai akhir musim, MU pasti nggak ada di posisi yang sekarang. Jadi menurut gua dan City kemarin kalah. Di 2 season terakhir yang bikin City kalah tuh bacot dari pemain sama pelatihnya sendiri.
Coba Gimana? omongannya Tijani Riders. Kemarin iya. ada hot take-nya dia. Cherky bilang mau balas dendam. Si Pep bilang, gue yang paling ngerti cara dapat piala, Arsenal belum ngerti. Selalu Erling Haaland stay humble. Sorry gue potong ya. Tapi bahkan sampai pemain pinjamannya aja Akanji tadi gue kemarin menyinggung. kemarin Iya, banget. Arsenal nggak bukan title contender, bukan tim besar. Itu kayak, ya maksud gue, itu kan media pressure jadinya kan ngasih tekanan tersendiri, sedangkan pemain lagi pada cedera gitu loh. Dan City juga sekarang lagi main game mulu gitu loh. Arsenal ngincer Semenyo dibeli, ngincer GI dibeli, keluar dari konten Ica kemarin. Kita kalau beli pemain bukan apa tuh? Bukan karena rival lagi ngejar, Iya. hype. Iya, soalnya kalau gue ngebayangin Semenyo mungkin masih cocok deh. Kalau GI Ya, itu kan di tengah konsistensinya Ruben Dias, ya walaupun lagi cedera ya. Dua Ruben Dias sama Guardiola kan bagus banget sebenarnya season ini. Iya. Tapi karena cedera aja. Terus kalau misalnya argumennya Gay pengen masuk tapi pengennya dapat menit bermain, bedanya sama Arsenal apa? Kalau Guardiola sama Ruben Dias sembuh lu bakal dimainin juga gitu. ya nanti kita tunggu lah Kan nggak Guardiola sembuh. juga gitu loh. Kapan sih akhir season ya? Ya nanti Guardiola sembuh bisa lah kita telepon. Nah, Kusanov. Tapi gue Keren setuju. bagus. Ya. Uzbek Piala Dunia. Ya gue Guardiola Kazakhstan top. atau Uzbek sih? Uzbek. Uzbek ya? Gue lupa lagi. Iya. Tapi setelah pas itu gue mau nimpalin yang masalah MU sih. Sebenarnya lebih ke memang ketika gue lagi nggak ada Arsenal hari Minggu, Sabtu gue nonton gitu misalnya. Ada MU pasti gue tonton gitu ya. Tapi memang mentalitinya MU ketika bermain dengan tim bugi, dengan tim yang Big Six lah ya atau Big Four, menurut gue emang beda banget gitu. Gue bukan ngomongin tentang terlalu detail kayak formasi. Menurut gue just a mentality yang kayak mau itu rival dalam atau enggak, as long as the club is big, mereka mainnya lebih apa ya, gue kalau ngomong lebih Spartan sih ya, kayak maksudnya kayak ini bukan MU yang suka dikata-katain ayam sayur, jadi beda banget gitu ya. Jadi sama kayak kemarin ketika gue ngelihat City, itu menurut gue bukan cuma karena itu pengaruh Carrick, menurut gue ini kayak laga yang kayak kemarin mainnya tadi Di Old sorry gue Trafford. lupa, di Old Trafford kan, ketika main di sana gue punya pelatih baru, gue lawan rival gue, itu kelihatan banget cara mereka mainnya kayak gitu. Dan kalau gue review dari game pertama kan itu beda banget ya. Itu bukan maksud cuman Amorim aja, waktu itu masih ada Kunya masih main kan itu. Kunya game pertama sih gitu. Iya. Ya kan. Pada saat itu gue ngerasa cara mainnya MU ke Arsenal, even though ada yang punya rival, ada yang enggak, tapi gue ngeliatnya kayak netral aja ya. Menurut gue mereka punya sisi yang kayak okay, I'm big gitu. Sementara Arsenal ya menurut gue hanya datang untuk menghadap aja gitu. Gue nggak ngerasa ada tension dari Arsenal. Dan hopefully apa yang gue lihat di minggu ini, karena kan kita udah pernah ketemu Carrick ya sebenarnya. Pasti interim ya. Waktu masih ada Ronaldo tuh. Kalah. Masih ada Ronaldo. 3-2 kita kalah. Itu gue ngeliat dia ke jedot Maguire. Gue terus Smith Rowe ngegolin ke gawang kosong, itu gue agak ada ketawanya Ini sih. siapa ya? Dua itu Smith Rowe sama dua-duanya ya? Gue emosi tuh di review. Gue bilang, emang salahnya pemain Arsenal apa aja lu nabrak pemain lu sendiri anjing. Iya makanya kan ketawa-tawa aja gue, ternyata kalah jadi ya langsung kualat gitu Instagram. Iya, cuma hopefully kita bisa ketemu minggu ini lebih ke persaingan yang sehat aja gitu. Karena menurut gue yang gue lihat dan dari cara kalian ngomong itu kayaknya menurut gue emang kalian sudah menilai juga MU udah cukup tuning lah dengan Carrick, apalagi kembalinya El Bumo ya dari AFCON yang ternyata makin gacor gitu. Jadi harusnya kita gue punya pemikiran Gue takutnya gara-gara taktiknya itu Cica, karena mereka main counter cepet. Arsenal susah main counter cepet kan. Nggak bisa, kita selalu makanya apakah MU bisa memanfaatkan momentum itu? Menurut lo? Kalau Cunha yang main di kiri bukan Dorgu, menurut gue bisa. Karena Dorgu pastinya kalau Cunha. Cuman Cunha kan kurangnya maruk ya. Jadi dia bakal dribble sendiri ke depan, tren produknya dia bakal nge-shoot sendiri. Kecuali ngeliat Bruno mainnya kemarin tuh, takut gua. Bruno, Gabriel tuh selalu bingung tuh. Gabriel, Saliba lebih tenang kalau ngadepin posisi kayak gitu tuh. Yang kemarin transisi cepetnya dia tuh, bener-bener suruh bingung kan milih kanan apa kiri. Kalau Saliba lebih berani ngambil keputusan. Kalau Gabriel tuh bener-bener dibayangin terus. Ujung-ujungnya lepas, udah lo berharap ntar di kiri lo akan ada Skelly. Dijain Skelly. Walaupun kemarin kamu mainnya good aja, tapi
Tetap. Kalau lawan transisi cepat seperti ini, kamu akan kartu kuning di menit 4 karena dikejar-kejar Diallo, bajunya kamu tarik kebalik orangnya. Itu sih hot take gue untuk yang Arsenal MU Oke, gitu. tapi mungkin kalau gue simpulin justru harapan gue di sini adalah this is the game for Martin Odegaard. Karena kenapa? Karena kemarin waktu kita lawan Inter, kita bermain cukup terbuka dan meladeni tempo cepat. Tapi imbasnya apa? Kita juga dapat serangan balik yang cukup kayak berpingpong gitu. Ya. Jadi ketika kita misalnya terkena di situasi itu justru yang jadi harapannya Manchester United. Harapan gue justru kita bisa membangun serangan dengan lebih santai dan lebih, kalaupun memang harus nyari gol dari set piece, ya udah so be it gitu. Karena referensi gue adalah pertandingan di musim lalunya lagi di mana kita menang 2-0 di Emirates gitu lewat golnya Timber dan Saliba yang pakai pantat itu, ingat ya? Gue inget. Iya. Sebenarnya gue kalau dibilang gue pengen pertandingan berjalan seperti apa, kalau bisa kita jangan ngeladenin apa yang mereka mau, kita justru impose identitas kita seperti apa gitu. Karena ini ya balik lagi nih Emirates, karena kalau kita flashback lagi di pertandingan terakhir lawan di Emirates itu kan banyak momen-momen yang ikonik juga ya kan. Salah satunya apa tuh yang Nketiah golin 2 gol. Ingat kan? Ya itu Nketiah yang boleh begini nih. Itu iya. Kok bisa Nketiah itu Nketiah dianggap Thierry Henry di Manchester doang tuh. Itu 14 yang kita tunggu nih. Iya. Tapi gue takut tadi gue lupa lagi. Apa? Ini akan perang lini tengah menurut gue. Transisi cepat yang gue takutin. Ini kan kalau Zubimendi main, Zubimendi kan errornya selalu fatal ya. Jarang, tapi sekalinya fatal. Bener-bener seng gitu. Waduh, ini masalahnya Mbumo, Bruno, Cunha, Diallo. Seng, satu kesalahan Zubimendi. Zubimendi season ini setelah dia bermain 2 gol waktu itu lawan siapa tuh, habis itu banyak banget errornya kan. Error. Dia bisa kontrol, dia bisa tanggung jawab, tapi masalahnya pemain belakangnya nggak bisa cover dia karena udah terlanjur kita main terlalu deep ke depan. Jadi X-factor-nya menurut gua keren di Merino gitu loh. Eder Merino kartu merah main bagus banget kalau dia dimainin. Kayaknya dia nggak main sih, karena dia akan memancing emosi Bruno Fernandes, akan memancing emosi Bruno Fernandes. Hati-hati loh ya kamu loh, penyebutan nama ya. Bruno Fernandes dari Man United. Iya, itu nama orang dikasih sama orang tuanya lo ya, ingat loh. Tapi apapun itu, hopefully Arsenal bisa seal the point. Ini adalah statement setelah kita kemarin diragukan. Gue berharap banget Odegaard sama Saka bisa cetak gol, salah satu lah, untuk mengembalikan gairah mereka, untuk mengembalikan kepercayaan diri mereka dan juga kepercayaan fans yang mengkritik sangat keras kedua mereka. Dan berharap kayak Havertz juga bisa main. Dan kalau ngomongin MU di Emirates mah sebenarnya kita ngomong kayak gini tapi sebenarnya tuh yang kejadian pasti ajaib, Pak. Gue ingetnya tuh waktu yang masih Ten Hag tuh yang Garnacho tuh offside. Kan yang Gabriel tuh kayak loncat gitu, ternyata dia offside. Dan abis itu nggak berapa lama. Yang begini ya? Betul, yang kayak gitu. Dan trap ya? Iya, trap. Trapnya dia di saat dia ngeliat berarti Garnacho itu langsung. Oh, dia nengok gitu. Sekali gitu. Nah, dan masalahnya gue gak ada masalah begitu. Lo nungging gue rasa lu kentut tadi kan. Iya, tapi kena muka gue langsung. Aduh, astagfirullahaladzim. Dia kena semua ya, oke. Dan berapa menit setelahnya Declan Rice gol debut. Dan berapa menit setelahnya Gabriel Jesus nge-gitu-gituin Daglo. Iya. Jadi kayak yang garis-garis ya? Baju hijau putih kan? Enggak kan home itu. Jadi baju biasa. Baju merah. Bau lagi. Siapa? Gila ya. Ini kita menang 3-1 kan ya? Iya, menang 3-1. Jadi walaupun gimana pun mungkin nanti pertandingan seperti apa, mungkin kita punya teori seperti apa, gue juga punya ekspektasi mungkin tetap akan ada momen-momen magic dari kedua tim gitu, nggak cuma MU tapi Arsenal. Tapi ya sebagai fans Arsenal ya gue berharapnya hasil 3 poin lah untuk Arsenal. Mungkin ya itu aja lah. Sama kayak kata Roy Keane sama Gary Neville, kalau ada sesuatu yang aneh berantem aja udah. Kadang-kadang kita butuh juga lihat berantemnya. Udah lama nggak ngeliat rivalry. Karena terakhir ya itu Haaland aja yang ada spiciness. Misalnya sekarang main kalma-kalma aja semua. Kalma tapi matain kaki maksud gue gitu. Waduh, tapi maksudnya nggak jemput-jemputan. Kemarin download kartu merah kamu. Kamu sadar diri kamu ya. Banyak fans juga mengharapkan itu, tapi tetap pas menang kalau bisa. Udah download nggak main. Udah mungkin itu aja. Kita udah cukup
membahas semoga aja Arsenal bisa mendapatkan hasil yang positif seperti di Champions League. Kita kembali lagi di minggu depan. Siapa yang kita omongin? Nggak tahu lah ya. Ya, Kairat sama apa sih minggu depan? Karena mati. ya udah nanti kita Oh lihat Chelsea aja lah. persiapan juga. 4 Februari guys. Semifinal 4 Februari ulang tahun anak gua, 31 Januari ulang tahun gua guys. Jadi Arsenal ulang tahun, Arsenal kalau bisa menang lawan MU. Iya, ya, Yes, harus yes, menang buat yes, kadoin yes, dia yes. ya. Kita balik lagi minggu depan. Bye bye. Come on, you guys. Come on, you guys.